Oke, kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai binomial distribution dengan menggunakan R program. Saya akan memberikan contoh satu permasalahan dengan binomial distribution dan kita pecahkan dengan R program. Contoh di sini adalah sekitar 60 dari 100 atau 60% bahwa entrepreneur yang sukses itu berusia 30 tahun atau lebih tua. Kemudian kamu secara random memilih 6 orang entrepreneur yang sukses dan menanyakan kepada mereka apakah mereka berusia 30 tahun atau lebih. Nah, kemudian bagaimana cara membuat binomial distribution? Karena binomial distribution pada dasarnya adalah menggunakan P dan Q. P adalah kemungkinan sukses dan Q adalah kemungkinan tidak sukses gitu ya. P dan Q. Jadi kalau P-nya adalah, ini adalah 60% 0,6, maka Q-nya adalah 1 dikurangi 0,6. N-nya adalah 6, karena di sini 6 successful entrepreneurs. Ya, jadi 6 N-nya. Nah, ini adalah formula. Kalau kita mengerjakan by hand, ini adalah formulanya. N adalah 6, 6 faktorial, dibagi 6 dikurangi 1 faktorial, dikalikan 1 faktorial, kemudian ini ada dikalikan 0,6, Pi, pangkat 1, pangkat X ya, dan Q 0,4 dipangkatkan 6 minus 1. Hasilnya 0,037. Hasil ini ketika X-nya adalah 1. Oke? Nah, ini tabelnya. X karena N-nya adalah 6, kemungkinannya dari 0 sampai 6. Ini adalah probability-nya. Jadi kemungkinan satu orang menjawab dia adalah 30 tahun atau lebih adalah 0,037. Jadi kita menghitungnya ini untuk 1. Kamu bisa coba ketika 0 X-nya, ketika 2, dan seterusnya. Kemudian, ini adalah bar chart, grafiknya dari nilai-nilai tadi. Ini adalah yang hasil penghitungan. 0, 1, sampai 6, ini adalah X-nya. Ini adalah probability-nya. Maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana jika kita memecahkan permasalahan tadi, tetapi dengan bantuan R program? Kalau tadi dibilang N-nya adalah 6, maka di sini kita menulis N sama dengan 6. Ya. Nah, ini kita run ya, di sini ada 6 sudah. Kemudian X-nya kita mulai dari 0, kita mencari probability-nya dari X, 0, kita run. Ya, 0 ya. Kemudian P adalah 0,6 dan Q adalah 0,4. Oke. Nah, kalau kita melihat di sini di slide yang tadi, di sini kita bisa lihat ini adalah formulanya, ada faktorial n ya, kemudian n faktorial n minus x faktorial. Nah, sekarang kita hitung dengan menggunakan formula itu, tetapi dengan R. Maka saya akan tuliskan seperti ini, saya beri nama BC sebagai objeknya. Faktorial n dibagi faktorial n minus x dikali faktorial x. Kemudian saya run. Ya. Kemudian selanjutnya ada BC-nya saya lanjutkan, saya selesaikan fungsinya. Seperti ini ya. BC dikalikan probability pangkat x dan dikalikan
Q pangkat N minus X, dan saya run, hasilnya 0,004. Nah, ini sama dengan hasil di sini. Untuk X sama dengan 0, hasilnya adalah 0,004. Oke. Nah, tetapi ketika saya menggunakan formula ini, maka ini tidak ada bedanya dengan kamu melakukan by hand. Ini juga agak rumit ya. Saya akan beritahu caranya bagaimana yang lebih mudah. Nah, ini dengan function dari R, kita menggunakan binom, distribution binomial. Nah, di sini X sama dengan 0, ya. Size-nya ini adalah N tadi, N sama dengan N, N-nya 6 ya. Kemudian probability sama dengan P. Nah, kalau saya run, hasilnya sama kan 0,004096. Ini yang lebih mudah. Nah, kemudian kalau saya ingin 1, saya ganti 1 X-nya. Maka hasilnya 0,0036. Sama dengan yang ada di slide ini, 0,0037 dibulatkan ya. Nah, di sini 0,00368. Nah, begitu seterusnya. Hanya saja kalau satu-satu, katakanlah kalau N-nya 60, maka ini akan capek. Jadi kamu bisa gunakan X-nya sama dengan, diganti seperti ini ya, X sama dengan C 0 sampai 6 ya, seperti ini. Kalau seperti ini, maka yang keluar semuanya ya, semua langsung sekaligus, jadi tidak perlu terlalu lama ya, bisa dilihat di sini langsung semua sampai 0,047 ya, di sini 0,047 paling ujung. Nah, ini cara yang mudah. Nah, kalau diakumulasikan itu namanya cumulative probability function ya. Cumulative probability function berarti kita harus menjumlahkan semuanya, bahwa berdasarkan propertiesnya binomial distribution itu jumlah total wilayah dari binomial distribution adalah 1 atau 100%. Sehingga kalau saya jumlahkan, maka saya harus beri nama dulu ya. Katakanlah ini saya kasih nama binomial, lebih mudah ya saya kasih nama objeknya seperti ini. Saya run. Nah, di sini sudah ada binomial probability, probe ya. Saya akan jumlahkan. Seperti ini, saya run, hasilnya 1. Ini adalah cumulative probability. Kemudian, ada lagi cara yang lebih mudah untuk cumulative probability, yaitu dengan fungsinya kita ganti dengan P binom ya. P binom ini adalah untuk cumulative probability. Berapa N-nya? N-nya adalah 6 semuanya. N-nya 6, kemudian size-nya 6, probability P. Kalau saya run, hasilnya adalah 1. Jadi kamu bisa pilih yang mana, yang atas ini atau yang sini. Kalau saya lebih pilih yang ini lebih mudah ya, lebih simple. Nah, coba kalau saya
saya ganti N-nya adalah 5, saya ganti. Jadi wilayahnya dari 0 sampai 5. Hasilnya tidak akan 1, tetapi 0,9533 karena dia tidak penuh wilayahnya. Selanjutnya kita akan membuat bar plot untuk binomial distribution seperti ini ya, bar plotnya. Menggunakan R kita buat. Nah, ini kita buat data frame dulu. Yang ini adalah X-nya. Ya, X-nya adalah X 0 sampai 6, kemudian Y-nya adalah bin probe yang tadi ini saya buat, ini ya, objeknya. Kita letakkan di sini dan saya beri nama data 1. Saya run, data 1 ada di sini. Nah, kalau saya buka datanya seperti ini ya, data frame-nya, tampilannya. Nah, sekarang kita buat bar plotnya. Ini adalah bar plot. Y-nya itu di sini, kemudian ini adalah X-nya. Saya set axis-nya untuk Y itu sampai 0,5. Hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah bar plotnya. Kalau saya zoom, di sini bisa terlihat warna-warni. Ini bisa disesuaikan ya warnanya. Kita bisa tulis angka 1 itu berarti hitam warnanya. Kemudian 2 diganti kalau mau merah, atau juga kalau warna bisa kita buat seperti langsung seperti ini ya, blue, tidak usah pakai angka, akan berganti blue. Tapi karena saya suka warna-warni, 10 warna saya minta dimasukkan di antara 10 ini, random diambil seperti ini, di antara 10 warna. Nah, ini hasilnya, kemudian bisa diekspor, ya, di save. Saya akan save, dipilih di directory-nya. Saya akan beri nama. Nah, ini juga bisa diganti supaya lebih tinggi, preview seperti ini, di adjust ya. Nah, saya save. Selesai. Oke. Sekian untuk binomial. Nanti saya akan ada video lagi untuk distribusi yang lainnya.